aku Melinda dan aku bakal jelasin tentang iklim komunikasi. Pernah gak sih kamu ngerasa nyaman banget ngobrol sama seseorang, tapi canggung banget sama orang lain? Atau kayak, misal, kenapa sih di grup ini aku bisa ketawa bebas, tapi di grup yang satu lagi malah pengen cepat-cepat pulang? Nah, bisa jadi jawabannya ada di iklim komunikasi. Nah, iklim komunikasi itu kayak apa sih? Nah, iklim komunikasi itu kayak cuaca dalam hubungan. Bisa hangat, bisa mendung. Kalau komunikasinya hangat, kita tuh bisa jadi nyaman. Tapi kalau suasananya dingin, ya otomatis kita bakalan menjauh. Iklim komunikasi itu dibentuk dari bagaimana kita saling berinteraksi. Entah itu verbal maupun non-verbal. Nah, kalau kalian pengen punya hubungan yang itu bisa nyaman dan sehat, aku ada 5 unsur penting biar hubungan itu bisa kayak gitu. Nah, yang pertama ada investasi. Nah, investasi itu kayak gimana? Investasi itu kayak misalnya kalian punya teman yang lagi stres ngerjain skripsi. Jadi kalian tuh harus meluangkan waktu gitu setiap malam buat dengerin cerita teman kalian yang lagi stres ngerjain skripsi ini. Bahkan saat temenmu ini lagi capek, kamu tuh sempetin buat video call kayak cuman buat nanya udah makan belum gitu. Atau mungkin kalian bisa ngajakin temen kalian itu buat main keluar, buat refreshing otak lah, buat ngerjain skripsi itu tadi. Nah, itu namanya sedang berinvestasi waktu, tenaga, dan perhatian. Nah, dengan kayak gitu, hubungan itu jadi terasa hangat karena adanya usaha dua arah gitu. Nah, yang kedua ada komitmen. Komitmen itu bukan sekedar aku ada kalau senang, tapi juga aku tetap ada saat kamu nggak bisa banyak bantu. Itu contohnya, misal nih, si A sama si B ini lagi satu kelompok buat ngerjain tugas. Nah, pas si A ini sakit dan nggak bisa bantu banyak, si B ini tetap ngajak buat diskusi gitu. Nah, si B bilang, tenang aja, nanti aku backup dulu, yang penting kamu cepet sembuh, nanti kita lanjut bareng, gitu. Nah, itu yang namanya komitmen. Yang ketiga, ada kepercayaan. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, kalian punya teman, nah dia tuh selalu curhat ke kamu. Curhat entah masalah apapun itu selalu curhatnya ke kamu. Kenapa? Karena dia percaya ke kamu. Kenapa percaya? Nah, karena kamu itu kalian nggak nyebarin cerita-cerita itu ke orang lain. Jadi dia tuh percaya gitu loh ke kamu. Gitu. Nah, jadi kepercayaan itu bisa tumbuh karena konsistensi dan tanggung jawab menjaga rahasia dan perasaan orang lain. Gitu. Yang keempat, ada membuka diri. Contohnya gimana? Misal nih, di awal kenalan, kalian cerita tentang, misalnya pas waktu PKKMB nih, kalian cerita ke temen yang belum kenal itu, cerita kalau aku pernah nih gagal masuk kampus impian itu. Nah, tapi itu sih yang ngebikin aku jadi lebih semangat sekarang. Nah, temenmu ini pasti langsung bakal ngerasa relate dan langsung ikut nimbrung cerita pengalaman waktu gagal mereka, entah itu gagal masuk kampus impian atau gagal yang lain begitu. Nah, jadi
keterbukaan diri itu menciptakan ruang untuk saling memahami dan bisa membangun koneksi yang lebih dalam. Nah, yang kelima, ada nyaman dengan perbedaan. Nah, contohnya dalam diskusi kelompok nih, ada yang bilang, menurutku kita pakai presentasi animasi. Nah, yang satu, aku prefer yang simple aja sih, tapi kalau kita kombinasi ini gimana? Kayak slide-nya simple, tapi ditambah animasi kecil buat penjelasan penting. Nah, itu namanya saling menghargai pendapat gitu. Mereka tidak menghindari perbedaan, tapi mencari jalan tengah. Nah, itu yang namanya hubungan yang sehat dan sportif. Oke teman-teman, jadi itu tadi 5 unsur biar hubungan itu sehat dan positif. Gitu.